Shalom, kenalkan nama saya Martinus Nak, NIM 20320043. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, anatomi. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari struktur dan organisasi dari bagian-bagian tubuh makhluk hidup yang saling berhubungan satu sama lain. Yang kedua, kedudukan anatomi dalam olahraga sebagai fondasi awal seorang berolahraga adalah niat untuk menyehatkan badan dan memberikan tubuh manfaat yang maksimal agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Mengetahui bagaimana tubuh kita bekerja dan bagian tubuh mana salah yang terlibat dapat membantu kita mencegah terjadinya cedera pada saat bergerak. Yang berikut, istilah umum dalam anatomi. Anatomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ana dan tomi atau tomos. Ana berarti memotong dan tomos artinya habis atau ke arah atas. Berikut anatomi manusia menggunakan daftar istilah sendiri yang kebanyakan diambil dari bahasa Latin dengan arti yang spesifik. Istilah anatomi merupakan hasil kesepakatan dari ahli-ahli sedunia yang dikenal sebagai terminologia anatomika. Semua istilah anatomi dalam dunia medis. Berikut osteologi, berasal dari bahasa Yunani osteon yang berarti tulang dan logos yang berarti ilmu. Maka osteologi adalah ranah dalam anatomi yang mempelajari tentang tulang. Fungsi tulang pada manusia. Yang pertama, tulang berfungsi untuk melindungi organ internal, menyimpan dan melepaskan lemak, memproduksi sel darah, menyimpan dan melepaskan mineral, memfasilitasi gerak dan menyangga tubuh. Kedua, struktur tulang. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, endosteum, dan sumsum tulang. Tulang pipi berisi sumsum merah dan kuning adalah membentuk sel darah merah yang termasuk tulang pipa adalah tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, ruas-ruas jari tangan, ruas-ruas jari kaki, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Tulang pipi berisi sumsum merah dan berfungsi untuk melindungi bagian tubuh di bawahnya. Tulang yang termasuk jenis tulang pipi adalah tulang kepala atau tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Tulang pendek juga memiliki bentuk yang bulat dan pendek. Fungsi tulang pendek adalah membentuk sel darah merah dan sel darah putih. Tulang tak beraturan. Tulang tak beraturan memiliki bentuk yang kompleks. Tulang yang termasuk tulang tak beraturan adalah tulang rahang, tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Struktur tulang ekstremitas atas dan bawah. Tulang ekstremitas bawah terdiri atas tulang pelvis, femur, tibia, fibula, farsal, metatarsal, dengan tulang-tulang pahlages.
tulang ekstremitas atas memiliki anatomi yang spesifik, yakni clavikula, scapula, tulang lengan atas atau humerus, dua tulang lengan bawah, radius, dan ulna. Delapan tulang pergelangan, 5 ruas jari-jari atau metakarpal, dan 4 ruas jari-jari yang merupakan anggota tubuh yang sering digunakan. Yang berikut artrologi berasal dari bahasa Yunani yaitu artron, yang berarti sendi, dan logos yang berarti ilmu dari bahasa Latin article yang berarti pual sendi atau bisa disebut dengan articulation. Jadi artrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sendi. Sendi adalah hubungan antara dua atau lebih komponen kerangka tulang. Berikut, sendi sinotrosis atau sendi mati adalah sambungan antar dua tulang atau lebih yang tidak dapat digerakkan. Contohnya adalah sendi yang ada di antara tulang tengkorak sutura. Sendi diatrosis atau sendi gerak adalah sendi yang menghubungkan antara tulang dan kemungkinan terjadinya gerak, baik gerak atau arah dua arah maupun ke segala arah. Sendi diatrosis mengandung cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumnas sendi. Contoh sendi diatrosis adalah sendi yang terdapat pada pergelangan tangan, siku, lengan, lutut, dan kaki. Miologi adalah ilmu yang mempelajari pembagian jenis letak origo, insertion, funtie, inervasi, dan vaskulasi otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang otot menurut kerjanya. Otot dapat menggerakkan kerangka manusia sebagai alat gerak pasif dengan adanya kontrak dan relaksasi otot. Namun otot juga dapat menggerakkan bagian tubuh lainnya seperti jantung, saluran pencernaan, saluran pernapasan, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Sifat otot dapat dibagi menjadi 3 jenis sifat otot, yaitu kontraktilitas atau otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas atau otot bisa memanjang ketika relaksasi. Ketiga, elastisitas atau otot bisa kembali ke ukuran semula. Yang berikut kontraksi konsentrik. Kontraksi ini biasanya terjadi saat otot digunakan untuk mengangkat atau memindahkan sebuah benda. Kontraksi mulai timbulnya ketegangan pada otot yang membuatnya memendek. Kontraksi eksentrik. Kontraksi eksentrik yaitu gerakan otot yang memanjang atau merenggang. Mekanisme
kerja otot pada saat kontraksi ini terjadi adalah serabut otot akan meregang akibat kekuatan dari luar otot yang lebih besar dari yang dapat dihasilkan oleh otot sendiri. Kontraksi isometrik. Kontraksis ini sering dikenal dengan kontraksi statis. Kontraksis ini tidak menimbulkan otot memanjang atau memendek dan tetap pada panjangnya seperti pada kondisi normal. Gerakan otot. Gerakan otot ini meliputi gerakan otot antagonis dan otot sinergis. Gerak otot juga berperan penting dalam melakukan berbagai gerak tubuh seperti fleksi, menekuk siku atau lutut, atau ekstensi, meluruskan tangan dan kaki. Sistem otot dalam tubuh dapat menghasilkan gerak melalui kontraksi otot. Sekian dan terima kasih.